Kita harus mampu memberikan kebebasan bagi siapapun di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pesan yang indah ini juga menjadi khotbah pada hari Minggu esok, tanggal 16 Agustus 2020 di gereja kita, Gereja HKBP. Dan firman Tuhan sebagai pesan yang indah bagi kita tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18, demikian dituliskan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita membaca dari kitab Ulangan, memperoleh ayat khotbah atau ayat renungan dari kitab Ulangan, kita sungguh bersyukur karena nama dari kitab ini sendiri dalam bahasa Indonesia membantu kita memahami isi dari keseluruhan kitab ini. Kitab Ulangan ini seperti namanya mengulang kembali hukum-hukum, tata cara kehidupan yang baik di hadapan Tuhan, perintah-perintah yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, supaya setelah bangsa itu memasuki tanah yang dijanjikan itu, mereka menjadi masyarakat ataupun bangsa yang lebih baik, yang memiliki standar kehidupan yang baik, sehingga perintah-perintah yang telah pernah disebutkan bagi mereka di Imamat ataupun di peristiwa Keluaran itu diingatkan kembali dalam Ulangan untuk mempertegas, untuk menjelaskan kembali, untuk menguatkan kembali perintah-perintah itu. Sebab ingatan memang tidak setia, ingatan terkadang tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, apa yang dituliskan, diperintahkan dalam kitab Ulangan ini sungguh-sungguh membantu umat Israel kembali mengingat segala peristiwa yang telah mereka alami sebelumnya dan perintah-perintah yang diberikan Tuhan sebagai pemimpin mereka,
sebagai pemimpin utama. Walaupun ada Musa yang menuntun mereka, tetapi Musa tidak bisa berjalan tanpa perintah dan tuntunan Allah. Oleh sebab itu segala perintah diulang kembali supaya mereka mengingat segala aturan-aturan yang berkaitan dengan pemanggilan mereka sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kita menerima ayat bacaan ataupun ayat renungan tentang melepaskan budak Ibrani ataupun memerdekakan budak Ibrani. Soal memerdekakan ataupun menyangkut kebebasan itu juga kita temukan dalam kitab Imamat, perihal tahun Yobel, tahun pembebasan dan lain-lainnya. Dan itu juga berlanjut pada ulangan ini ataupun pasal yang menjadi ayat renungan kita, khotbah kita ini, supaya memerdekakan budak Ibrani. Namun dari judulnya jelas kita mengetahui memerdekakan budak Ibrani tentu ini adalah pekerja ataupun budak sesama bangsa itu, bukan budak dari bangsa lain. Sebab pada masa itu perdagangan budak adalah satu hal yang lumrah ataupun satu hal yang biasa. Tetapi dalam nats ini disebutkan soal budak orang Ibrani sesama mereka, yang didorong oleh tentunya pasti perekonomian yang berbeda, level tingkat penghasilan pencarian kehidupan yang berbeda, perekonomian yang tidak sama di antara sesama mereka, yang mendorong orang tertentu dari sesama mereka untuk menyerahkan dirinya. Sebab disebutkan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, menjual dirinya bukan yang dibeli, bukan yang berasal dari bangsa lain, tetapi mereka adalah pada intinya mereka adalah saudara sesama bangsa Ibrani, sesama orang Ibrani, sesama bangsa Israel. Tetapi karena ekonomi tentunya yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, penghasilan yang berbeda, status kedudukan yang berbeda, lalu ada dari antara mereka yang memberikan dirinya untuk pekerja ataupun yang pada masa itu disebut sebagai budak kepada mereka sesama orang Ibrani. Kalau kita mengacu pada sejarah bangsa-bangsa, tentu bila ada penjajah, penjajah ini cenderung memperbudak bangsa itu. Namun bila penjajah ini telah diusir dan bangsa itu telah merdeka, ada juga kecenderungan bangsa itu sendiri memperbudak sesama bangsanya, atau ada perbudakan di sesama umat ataupun sesama bangsa itu. Kelihatannya apa yang ada di teks kita ini sangat mirip dengan apa yang saya sebutkan tadi. Lalu kita sekarang mengacu pada apa pesan yang indah, apa pesan yang mau disampaikan dari nats ini, dari khotbah kita ini. Perintah untuk membebaskan itu adalah perintah yang harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Sebab perintah itu begitu penting karena mereka juga dulunya adalah budak di Mesir. Lalu tidak ada alasan bagi mereka menolak atau tidak melakukan perintah ini. Perintah pembebasan, perintah memerdekakan ini harus mereka lakukan, harus mereka kerjakan, mengingat dulu status mereka. Sebab mereka pun mengerti perasaan menjadi budak. Ini yang sulit ditemukan pada saat ini, memahami perasaan orang lain. Seseorang yang dulunya miskin, tertekan secara ekonomi, tiba-tiba menjadi seorang yang kaya, lalu dia lupa bahwa dia pernah menjadi miskin, dan ia tidak tahu bagaimana memperlakukan orang miskin. Seseorang dulu yang pernah kesusahan mencari pekerjaan, namun setelah ia berada di posisi yang hebat, ia lupa bagaimana sakitnya mencari pekerjaan. Memahami perasaan orang lain ini sangat penting. Memahami dan mengerti kehidupan orang lain, sebab kita juga pernah mengalaminya. Itu pesan yang kuat, pesan yang indah dari nats kita ini. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk menunda ataupun menolak pembebasan, memerdekakan budak Ibrani ini. Pesan yang indah yang kedua dari ayat khotbah ini, ada satu peristiwa yang tidak biasa antara hubungan budak dengan tuan
ataupun pekerja dengan pemberi kerja, yaitu bila kita baca di ayat 16, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Ini suatu peristiwa yang tidak biasa bila kita mengacu pada perbudakan pemberi kerja dan pekerja. Sebab pada umumnya setiap pekerja ingin memperoleh kebebasan. Sebab pada umumnya setiap budak merindukan kebebasan, merindukan waktu di mana ia menuntaskan tugas-tugasnya, menuntaskan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk memperoleh kebebasan. Namun hal yang istimewa di dalam nats ini, ada budak yang tidak mau meninggalkan tuannya. Memang zaman sekarang kita tidak bisa langsung samakan budak dengan pembantu, karena tentu berbeda aturan-aturan yang dulu dengan zaman sekarang, perlakuan yang dulu dengan perlakuan yang sekarang. Tetapi adalah istimewa kalau di zaman kita ini ada pembantu yang tidak mau pulang dari rumah majikannya karena ia merasakan kedamaian, karena ia merasakan kebebasan, karena ia merasakan kasih di tengah-tengah keluarga di mana ia bekerja. Dan sekalipun statusnya sebagai pembantu, sekalipun statusnya sebagai budak, tapi ia tidak diperlakukan sebagai budak dalam arti ia merdeka dalam segala perbuatan yang ia lakukan. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan saya pikir pesan yang paling penting dari nats kita ini adalah pesan yang indah yang ketiga ini. Bagaimana memerdekakan semua orang. Bagaimana memberi kebebasan bagi semua orang. Kita selalu melihat perbudakan dalam tanda kutip perbudakan struktural. Apabila seseorang memiliki posisi yang lebih tinggi, langsung dia melakukan tindakan, tekanan, perbuatan yang mengekang bawahannya. Abuse of power, penyalahgunaan kekuatan, ataupun kekayaan, harta yang ia miliki, sehingga tidak mampu memberi kemerdekaan bagi orang lain. Dan setiap pekerjanya, orang-orang yang dekat dengan dia merasa tertekan, tidak bebas dalam melakukan apapun. Maka nats ini menurut saya memperingatkan kita, baik dalam kedudukan apapun, baik dalam posisi apapun, mungkin status berbeda, mungkin ekonomi juga berbeda, mungkin posisi kita berbeda, tetapi tidak baik dan tidak boleh memperbudak orang-orang yang berada di bawah posisimu. Memerdekakan semua orang, memberi kehidupan untuk semua orang. Bahkan di sini disebutkan apabila dia pergi, engkau harus memodali dia. Engkau harus memberikan segala sesuatu yang cukup untuk dia pakai dalam kehidupannya. Itu artinya juga, jika budak itu pun harus pergi, dia harus pergi dengan sukacita. Pergi dengan kegembiraan, karena dia memperoleh apa yang inginkan dan ia memperoleh masa depan dari apa yang telah ia kerjakan. Ini pesan yang kuat, memerdekakan setiap orang, memberikan sukacita bagi setiap orang. Ini juga adalah tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dimerdekakan dan dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Membawa kebebasan bagi setiap orang, memerdekakan setiap orang, membawa sukacita bagi setiap orang. Tuhan memberkati. Amin.